Nih, ngapain sih bikin Stipe tuh? Well, pertama di Indonesia online dating itu orang kepingin menggunakan internet untuk bertemu pasangannya, tapi fasilitasnya tuh belum ada yang dikelola dengan serius. Kalau kita ngeliat teknologi, sebenarnya dasarnya adalah untuk membantu manusia. Teknologi internet membantu menyambungkan manusia. Jadi secara alami sebenarnya online dating itu adalah sesuatu yang biasanya paling pertama di industri internet yang muncul. Tapi di Indonesia ini kok lama banget ya. Jadi saya rasa udah waktunya ada situs online yang serius membantu orang bertemu pasangan hidupnya. Karena segmen itu kan belum ada waktu itu yang saya lihat. Dan Gue kalau ngeliat lo ngomong juga jadi serius banget sih Zi. Maksudnya gitu ya? situs yang serius tuh apa sih, gimana gitu? Wah sebenarnya Jadi lo gak fokus. boleh main-main di situ gitu. Ya diharapkan nggak main-main, tapi fokus. Jadi ada situs-situs yang memang tujuannya untuk bertemu saja. Seterusnya terserah. Tuh Aryo tuh banyak ya itu kayak mungkin. gitu tuh. Ya. Ya kan? Tapi mungkin kita lebih ke arahnya ke membangun hubungan yang sehat. Dan seperti tadi dikatakan, hubungan sehat bukan hanya itu antara manusia gitu kan. Tapi yang pertama adalah hubungan antara pasangan. Dan kalau kita ngelihat di Indonesia misalnya masalah-masalah sosial tadi, masalah self esteem ya, yang kita butuh pengakuan dari luar, masalah-masalah hari-hari seperti orang buang sampah sembarangan dari mobilnya gitu kan. Itu adalah masalah-masalah yang sangat rumit dan perlu perubahan generasi. Tapi kalau kita lihat perubahan generasi awalnya itu mulai dari keluarga yang sehat, keluarga yang fokus, masa depan. Nah itu mulainya dari mana? Dari hubungan suami istri kan. Dan jadi yang kita berusaha ciptakan adalah hubungan sehat di situ dulu. Dan efeknya itu menurun ke generasi-generasi ke depan. Yang kita usaha lakukan adalah pertama meningkatkan jumlah orang yang bisa ditemukan, yang cocok. Jadi model kurasi. Karena kan kalau kita asal ketemu orang, kemungkinan besar nggak cocok. Oh dia ngerokok, oh dia beda agama, oh dia ini, oh dia. Astagfirullahaladzim. Ya hal-hal seperti itu. Misalnya itu penting buat Cuma lebay kita aja gitu gak ya. boleh. Oke, mestinya gimana dong? Ya Allah gitu. Iya. Tapi kita berusaha mengkurasi, jadi waktu kita yang mungkin sekarang berkurang ya karena kesibukan, digunakan untuk bertemu orang-orang yang memang sudah cocok. Tinggal kita tertarik apa enggak nih. Gimana bikin ini menurut lo jadi yang paling serius dan ini lo jamin jadi bahwa yang masuk nih memang orang-orang yang serius. Wah, serius mau nikah. Wah, nggak bisa dijamin. Di internet kita nggak bisa jamin orang niatnya apa. Tapi kita menciptakan proses di mana kita mengurangi orang-orang yang iseng, orang-orang yang nggak bener itu ke filter. Gimana caranya kalau boleh tahu? Wah, pertama mungkin ada 4 masalah online dating di Indonesia. Yang pertama adalah orang mengira online itu tempat yang banyak berhubungan dengan hubungan yang cepat. Bahasanya mungkin nggak sehat. Maksudnya internetnya lambat. Gitu internetnya mungkin lambat ya. See why he's here now. Kelihatan ya. Untung udah nikah. He adds value. Terus. Kedua adalah kebohongan itu tadi, merasa nggak aman gitu ya kalau kita pakai online dating. Ketiga adalah ketidakseriusannya itu tadi. Jadi ketika saya gabung, saya nggak tahu nih orang serius apa enggak gitu kan. Dan keempat, kita di Indonesia tidak terbiasa dan ini kita baru tahu terakhir-akhir ini ya bahwa orang Indonesia nggak terbiasa memulai percakapan dari kosong, berdua aja. Gimana diulangi? Jadi orang di Barat itu udah dibiasain dari umur muda itu untuk memulai percakapan dengan stranger ketika ketemu di kafe. Kalau kita lihat TV ya. Di Indonesia nggak kayak gitu. Kita lebih ke arah kenalin teman saya, dia suka ini juga loh. Terus habis itu dipandu. Nah, ketika online dating kita lihat proses yang ada, itu tuh dibiarin aja berdua gitu kan. Nah, di Indonesia itu jadi awkward gitu ya. Awkward. Jadi kita juga lagi mau ngembangin gimana caranya mereka dipandu untuk saling mengenal. Jadi setipe itu menggantikan matchmaker sama juga menggantikan orang yang ngenalin. Iya, yang itu yang mau kita kembangin ya. Jadi, ya. Udah berapa banyak pasangan yang berhasil, maksudnya akhirnya bertemu satu sama lain dan kemudian mengucap janji, tentunya dengan tanpa gue sebagai saksi. Yang melaporkan ya, kita nggak tahu semuanya karena nggak semua melaporkan, tapi yang sudah melaporkan ada 27 yang sudah menikah atau tunangan. Berapa? 27. Wow, iya. Ada 27 yang sudah menikah. Yang sudah menikah, tapi mereka kayak gimana? Well, salah satunya saya ajak sih ke sini. Mana? Di belakang saya ada Giska dan Hengki. Kalian tidak saling mengenal sebelumnya? Baru kenal di setipe? Iya, baru kenal. Kamu mikir apa kemudian memilih dia? Mungkin sedang tidak waras. Gimana ceritanya? Cerita dong.
awal kali join di Stipe awal Januari kalau dari saya. Terus baru kenal Hengki sekitar pertengahan Februari. Jadi sekitar 1 bulan lebih itu saya cari-cari orang tuh di Stipe dan sudah beberapa yang pernah ketemu gitu. Cuman belum ada yang cocok gitu. Jadi baru cocok ketika ketemu sama Hengki. Kenapa? Karena ketika pertama kali ketemu merasa nyaman ketika ngobrol gitu. Jadi ketika sebelum mengenal gitu, cuman chatting, BBM sebelum ketemu kita biasa aja gitu dan nggak ada rasa chemistry atau apa gitu kan. Baru setelah bertemu lah, adalah ini chemistry-nya baru Yang Zoya kebentuk. bilang ya ada pertemuan baru akhirnya ya Hengki. Saya punya julukan buat Hengki itu gak apa? Si mata teduh. Jadi kalau dia ngeliat tuh gini, apalagi kalau udah dipakai dia kan begini. Hengki ngomong, gimana? Ngomong apa nih ya? Ayo. Apa? Ya gimana ya, mungkin gak jauh beda sama Giska juga. Intinya sih dari kita kan berhubungan lebih dari 1 kali lah. Jujur sebagai cowok kan pernah punya mantan lebih dari mantan. 1 orang gitu kan. Gue sampai kaget ya Allah. Terus. Ya sekarang itu untuk saya pribadi kemarin itu ingin cari yang benar-benar buat serius gitu. Aku nih pengen nanya, kalian bilang apa ke orang tuanya pertama kali? Oh nggak ada yang tahu sampai sekarang kok. Apa? Cuman mertua aja yang tahu. Oh setelah malam ini seluruh Indonesia akan tahu. Iya tahu. Makanya itu. Dan ini yang paling penting ya. Ya ini yang paling penting. Bagaimana kalian menilai setipe? Ya saya sih sangat berterima kasih banget dengan adanya Stipe. Cie Razi. Yang pertama, yang pertama tuh keseriusan kita dalam mengikuti Jadi emang Stipe. benar-benar serius ya ditanyanya Serius. semua. Karena Boleh. di awal-awal Februari itu saya lihat profil Stipe di salah satu stasiun TV. Terus saat itu juga saya coba mulai sign in di situ. Saya mulai ikuti prosesnya karena banyak yang harus dilalui sekitar 2 jam lah. Karena ada tes-tes dan lain sebagainya. Dari situ hari berikut muncullah match-match yang masuk ke kita. Dan waktu ngelihat Giska? Oh enggak, masih banyak yang sebelumnya komunikasi dulu kan. Oh, Zoe mau tanya apa? Pakai ini Zoe, pakai. Sebelumnya kalian berdua itu termasuk orang yang tahu nggak sih mau orang yang seperti apa gitu ya Giska sama Hengki. Jadi kalian berdua ini jadi mata teduhnya nih Rene kacau. Gak apa-apa kok, panggil dia Hengki si mata teduh boleh. Hengki si mata teduh. Gitu Giska sama Hengki tuh termasuk orang yang enggak, saya tuh udah punya kriteria, saya mau sama cowok yang kayak gini, saya mau cewek yang kayak gini gitu. Itu udah punya belum sih sebelum ngejawab pertanyaan yang 2 jam itu tadi? Oke, kalau jujur ya pribadi pastilah ada kriteria gitu kan. Saya pengen dapat pasangan seperti ini yang ideal bagi saya itu seperti ini gitu. Cuman ada satu hal yang nggak boleh dilupakan gitu kan, bahwa untuk mencari pasangan itu adalah sosok yang membuat kita nyaman gitu. Nah, ketika kita menemukan kenyamanan itu akan dengan sendirinya tercipta rasa cinta dan kemudian lahirlah komitmen untuk itu. Istriku juga bilang gitu sih. Dia milih saya yang 16 cm lebih pendek, itu karena dia merasa nyaman. Termasuk dengan kependekan saya. Menjawab saya, istri saya selalu ingin suami yang tinggi, putih, dan agak bule. Kayak kamu banget ya. Persis banget. Saya mau nanya nih sama perempuan yang bertanggung jawab dengan 150 pertanyaan itu. Ya, ayo Pinkan, what's on your mind bikin itu? Sebenarnya salah satunya adalah tadi seperti yang Zoya bilang. Perlu orang itu tahu apa yang dia mau untuk ketemu sama pasangan yang cocok. Karena cocok itu menurut siapa gitu. Cocok itu kan menurut orang yang memilih gitu. Kita hanya bantu aja, kita hanya tools, tapi akhirnya dia akan dipertemukan sama apa yang menurut dia cocok. Plus sama beberapa hal yang menurut kita penting untuk dia pikirin. Makanya ada 100 plus 150 pertanyaan itu kita banyak nanya tentang kamu ini seperti apa dan kamu maunya kayak apa.
gitu. Nah sebenarnya tujuannya adalah untuk mengedukasi gitu. Kamu tuh sebenarnya mau apa sih gitu. Mungkin Giska udah punya kriteria, tapi kan gak semua orang punya kriteria. Dan seperti yang Aryo bilang tadi, gak semua orang benar bahwa kriteria yang udah dia list mungkin 20 halaman itu adalah apa yang dia butuhkan atau adalah yang benar-benar dia cari. 20 halaman chapter 1. Chapter 1. Gitu. Dari 20 chapter banyak banget. Oh ya, dan kita juga ada untuk bantu mengetahui bukan cuma pertanyaan tentang kamu cari pasangan tentang apa, tapi pertanyaan tentang diri kamu sendiri gitu. Kamu tuh orangnya yang kayak gimana sih? Kadang-kadang gitu. malah orang juga nggak tahu ya dirinya Nah seperti apa. itu dia. Jadi gue tuh orangnya yang cenderung terbuka sama hal-hal baru atau yang cenderung konservatif sih. Gue cenderung yang skeptis sama orang lain atau cenderung yang cepet ramah sama orang gitu. Gue cenderung senang pesta-pesta atau gue senang di rumah baca buku merenung tentang diri gue dan seterusnya kayak gitu. Dengan begitu selain tahu gue seperti apa, jadi kepikir kalau gue kayak gini, gue cari pasangannya kayak apa ya. Jadi itu harapan kita sebenarnya. Apa makna dibalik data soal percintaan? Explain. Pertama, cuma ngasih gambaran aja. Jadi dating OkCupid itu pendirinya adalah mathematician from Harvard. Mathematician from Harvard. Dan semua big behavioral economists mention the name Dan Ariely atau Helen Fisher. Dan Ariely, oh he's my big fan. Mereka semua sekarang direkrut oleh online datings karena it's all about maths and data. Tapi yang menarik adalah semua jenis pasar atau semua jenis transaksi itu semakin lama dengan dunia berkembang semakin efisien. Betul ya, misalnya kita beli daging, sekarang informasinya lebih banyak mengenai daging. Dan contoh yang paling simpel adalah pada saat kita nyari pegawai. Nggak ada tuh istilah kita nyari pegawai, ya ntar saya jalan aja deh ngeliat, oh ketemu orang ini kebetulan cocok gitu kan, nggak ada kan. Tapi mereka benar-benar buka aplikasi, orang daftar, mereka punya sistem gimana cara ngeceknya. Itu membuat marketnya semakin efisien. Nah yang jadi masalah adalah dating itu adalah satu-satunya yang marketnya tidak semakin efisien. Kenapa? Pertanyaan nomor 1. Pool numbersnya terlalu besar. Jadi ada satu profesor matematika namanya Peter Bakers yang dia melakukan studi di Warwick. Dia bikin research thesis judulnya Kenapa Saya Nggak Punya Pacar. Nah, judul research tesisnya adalah ya. Terus dibayarnya #curcol. Iya. Sebetulnya menurut saya fakta bahwa dia menulis itu mungkin alasan kenapa dia nggak punya pacar. Tapi That's a good one. That's a good one. Terus Nah, tapi dia menghitung dan ternyata, dan ini juga yang dilakukan oleh Amy, dia menggunakan formula yang sama. Ternyata chances kita untuk ketemu rata-rata on average orang-orang dia coba di Philadelphia di beberapa kota itu adalah 1 dari 1000. Sorry, gimana? Kemungkinan kita ketemu satu orang yang pas. Ini gue nggak bilang kita mau nyari kriteria misalnya kayak agak putih, agak tinggi, enggak ya. Cuma sebatas dia gendernya tepat, dia suka ya maksudnya suka sama lawan jenis atau sesama jenis, maksudnya sama-sama orientasinya sama kamu. Astagfirullahaladzim. Dia single, jadi saat ini tidak sedang married. Lalu kamu suka sama dia suka sama kamu. Udah itu aja, simple. Itu aja ketemunya 1 dari 1000. Pertanyaannya gini, berapa sering kita ketemu orang baru? Bisa nggak kita ketemu 1000 orang baru dalam setahun? Rata-rata orang, average-nya ternyata ketemu orang baru 8. Itu udah banyak banget, 8 dalam sebulan. Jadi kurang lebih harus 10 tahun sebelum ketemu satu orang. Nah jadi kan ini agak-agak unreasonable gitu ya. Meskipun, nggak apa-apa terus. Ini gue paling ini banget adalah banyak orang dulu bilang bahwa ada banyak ikan di laut, there are lots of fishes in the sea. Tapi kan Nemo cuma 1. Iya. Tapi menurut saya paling suka jawabnya adalah tapi saya nyarinya cowok bukan ikan. Tapi kalau kita ngeliat semua cowok-cowok ini dan mereka beneran ngelakuin simulasi. Jadi ini cowoknya banyak, terus mereka nyari. Saya maunya cowoknya yang straight dulu, dipotong yang straight. Terus dari itu ekonomiknya segini, kan kita punya banyak kualifikasi. Dipotong, sisanya cuma tinggal setengahnya. Begitu setengahnya kita bilang, sekarang saya maunya yang dia attracted sama saya, jadi nggak ada sama sekali. Nah, ternyata di antara kita udah selektif, terakhirnya orang-orang yang kita sesuai dengan seleksi kita, nggak suka sama kitanya. Itu membuat algoritmanya jadi hampir tidak mungkin. Tapi yang membuat itu sulit adalah, makanya mereka punya namanya stages of desperation. Stages of desperation yang pertama adalah, yang mau dilakukan adalah
saya ingin membuat diri saya makin menarik, biar poolnya makin besar. Berarti yang pertama diet, plastik surgery, atau jadi mandi gitu ya, ada beberapa yang nggak mandi. Nah, itu yang paling pertama ya, gue ngeliatnya langsung nih. Udah, kalau gue model gue dimandiin. Nah, tapi yang kedua adalah, dan ini adalah stages kedua yang pernah dilalui oleh semua orang. Kita itu jadi sulit nemuin, probabilitasnya lebih kecil karena yang kita anggap menarik lebih sedikit probabilitasnya. Jadi yang mulai dilakukan orang-orang, stages of desperation, adalah menurunkan standar. 2 tahun lalu nggak mungkin gue ngeliat dia menarik, sekarang ya udahlah boleh gitu. Nah jadi, Bener banget. ya Bener betul. banget. Nah ini sebetulnya adalah, orang-orang pikir ini adalah hal biasa. Ini adalah keputusan matematis, keputusan untuk meningkatkan probabilitas. You make it sound so cool. I know. Tapi semua cara-cara ini relatif sulit. Cara yang paling mudah adalah meningkatkan pool. How to do that? Online dating. Tentunya ada isu, gimana kalau fotonya nggak sesuai. Tapi udah ada mekanisme filter yang lebih baik. Contohnya kayak setipe.com. Tapi once you have a bigger pool, probabilitasnya naik by a lot. So daripada nurunin standar atau plastic surgery, mulai dari online dating dulu aja.